ketegangan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN masih terus memanas. Indonesia sendiri, meski tidak langsung bersengketa, selalu memberikan tindakan tegas terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Hingga Tiongkok khawatir tak bisa menguasai ASEAN akibat tindakan tegas serta pengaruh Indonesia yang kuat. Seperti diketahui, kini Tiongkok tengah memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan yang dinilai strategis. Negara Asia Tenggara menginginkan wilayah perairan itu sebagai daerah perdamaian, sementara Cina ingin menguasai dengan klaim 9 titik lokasi Laut Cina Selatan atau disebut Nine Dash Line. Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2000 km dari daratan Cina. Indonesia rupanya memegang peranan penting di Laut Cina Selatan. Melansir dari laman unair.ac.id, Guru Besar HI Unair Profesor Dr. Makarim Wibisono mengungkapkan bahwa Indonesia bisa menjadi pimpinan ideal bagi ASEAN. Posisi Indonesia saat ini dinilai bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. Hal ini disebabkan karena 3 faktor, yakni Indonesia masih memiliki posisi kondusif, bukan merupakan negara claimant state layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN. Indonesia itu terbesar di ASEAN, baik penduduknya, wilayahnya, bahkan Gross Domestic Product atau GDP Indonesia saja terbesar di ASEAN, ujar Makarim yang juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB itu. Belum lagi, sejarah mencatat, Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Profesor Makarim mengungkapkan, bila Indonesia sebaiknya mengimbau kepada negara yang bersengketa ikut aktif dalam menyelesaikan perumusan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai. Code of Conduct itu berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga kita ada pegangan secara hukum untuk menciptakan perdamaian wilayah Laut Cina Selatan, ujarnya. Dikutip dari The Conversation pada bulan Mei 2020, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap Nine Dash Line kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan dijamin berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut. Meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya, Direktur Asian Maritime Transparency Initiative Charles Pauling mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menentang keras klaim Cina. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan dari Jepang. Kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia beberapa waktu lalu kian memperkuat posisi Indonesia di Laut Cina Selatan. Diberitakan sonejakarta.com, sebelumnya dalam pertemuan langsung antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Suga, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. PM Suga mengungkapkan akan mendukung Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan. Sehubungan dengan isu-isu regional termasuk Korea Utara dan Laut Cina Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerjasama secara erat, kata Perdana Menteri Suga. Jepang menunjukkan dukungannya pada ASEAN untuk mencapai Indo-Pasifik yang terbuka menentang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Saya mendukung penuh ASEAN dalam Indo-Pasifik yang digagas Indonesia karena memiliki banyak kesamaan mendasar dengan Indo-Pasifik Jepang yang bebas dan terbuka, ujarnya. Rupanya, langkah Jepang ini membuat pengamat Cina ketar-ketir. Direktur dan peneliti di Institut Nordat Asian Studies Dazigang menyatakan bahwa kesepakatan kedua negara ditakutkan bisa memupuskan harapan Tiongkok dalam menguasai Asia Tenggara. Hal ini disebabkan Tiongkok memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar sebagai penggerak ASEAN.